Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elok Widiani Sukmawati, NIM 3319038 dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Dalam video kali ini saya akan mewawancarai seorang narasumber terkait dengan gangguan psikologisnya menghadapi di era pandemi sekarang ini, yaitu tentang pembelajaran daring. Assalamualaikum, Mbak. Di sini saya mau minta izin untuk mewawancarai jenengan terkait dengan pembelajaran daring di masa pandemi sekarang ini. Saat ini kan masih ini ya, Mbak, masih ramai kasus penyebaran COVID-19. Dan menurut pandangan Mbak sendiri, bagaimana mengenai masalah ini, Mbak? Menurut pendapat saya mengenai permasalahan tersebut, yaitu ada baiknya juga diberlakukan PSBB di tengah-tengah pandemi. Namun sangat disayangkan sekali PSBB tersebut tidak terlalu ketat, sehingga masih saja orang-orang itu berpergian ke sana kemari hanya karena kepentingannya ingin berlibur. Jadi itu sehingga menyebabkan kasus COVID-19 itu nggak turun, tapi justru malah meningkat. Ya, Mbak, jadi malah ini ya, grafiknya malah bertambah gitu ya. Ya. Terus kalau dalam dunia pendidikan sendiri kan sekarang sekolah-sekolah atau instansi pendidikan melakukan pembelajaran secara daring ya, Mbak. Menurut Mbak, efektif atau tidak sih pembelajaran daring, atau justru malah lebih efektif pembelajaran secara offline atau tatap muka? Untuk mengenai keefektifan pembelajaran daring maupun offline, sebenarnya itu tergantung dari peserta didiknya masing-masing. Itu karena itu ada memang beberapa siswa yang walaupun dia sudah terbiasa dengan offline, lalu sekarang tiba-tiba dialihkan di online, itu ada beberapa siswa yang memang dalam penyesuaiannya itu cepat. Dia itu tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menyesuaikan di pembelajaran online. Hal tersebut menurut saya pribadi karena si siswa tersebut memiliki tingkat kecerdasan intelijensi yang baik. Karena untuk menilai sebuah kecerdasan intelijensi sebuah peserta didik atau anak tidak hanya berdasarkan dari nilai akademiknya baik, tapi juga dari bagaimana sih peserta didik itu bisa menyikapi persoalan yang ada. Seperti itu ya, Mbak. Kemudian dari kendalanya yang dialami dari Mbak sendiri selama pembelajaran daring ini apa saja? Untuk kendalanya pasti sinyal ya. Terus memang untuk kuota juga ya, Mbak. Iya. Terus memang untuk beberapa pelajaran yang memang sulit dipahami jika harus dijelaskan melalui online atau tidak secara langsung. Contohnya tuh seperti statistika dasar, kan hitung-hitungan tuh kayak harus susah langsung aja gitu kalau misalnya online gitu. Harus detail ya, Mbak. Kemudian selain kendala yang dialami, adakah dampak positif atau negatif dalam pembelajaran daring ini, Mbak? Untuk dampak positifnya ya tadi, dengan pembelajaran online seperti ini itu kayak melatih saya atau melatih peserta didik untuk lebih mandiri dalam segala aspek, maupun dia belajar ataupun bagaimana dia coba mencari referensi materi yang memang tuh tidak hanya dari dosen maupun guru saja, tapi itu dia mandiri coba cari sendiri seperti itu. Kalau dampak negatifnya mungkin merasa bosan karena ya nggak bisa ketemu sama teman-teman gitu. Terus kadang males juga ya, Mbak, mageran gitu ya sih, sama kayak juga. Begitu ya, Mbak. Kemudian kalau buat Mbak sendiri ada nggak sih masalah-masalah psikologis kayak gitu yang dialami selama pembelajaran daring ini? Ada pastinya. Saya pun sekarang itu mengalami sebuah kecemasan yang berlebihan. Mengalami cemas. Tapi selama ini nggak apa-apa ya, Mbak? Maksudnya baik-baik lah masih? Nggak apa-apa sih, cuman kayak kadang tuh tidurnya susah karena Berarti cemas untuk kayak
tahu kayak nggak bisa tidur aja. Berarti tidurnya kurang ya gitu. Satu lagi ya Mbak, harapannya nih dari Mbak sendiri buat kedepannya gimana Mbak untuk masa pandemi seperti ini? Harapannya sih semoga cepat selesai pandeminya, soalnya kan dari pandemi ini tuh banyak orang-orang yang mengalami kesulitan. Mungkin tidak hanya peserta didik atau anak-anak yang sekolah, tapi untuk orang-orang dewasa yang sudah bekerja, banyak tuh yang udah di PHK karena untuk mengurangi jumlah pegawainya seperti itu. Jadi banyak ini ya sektor-sektor yang ini juga dirugikan. Mungkin cukup sekian ya Mbak dari saya. Terima kasih sudah dibantu untuk ini wawancara. Ya, terima kasih ya Mbak. Ya, Assalamualaikum. Baik, mungkin cukup sekian wawancara dari saya terkait dengan pembelajaran daring di masa pandemi ini. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.